Puji Tuhan, kembali berjumpa di ibadah online Perumas. Dan saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita ikuti ibadah ini. Siapkan segenap hati, segenap jiwa. Persiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan dapatkan juga berkat jasmani. Kita akan memulai senam setelah kita memuji Tuhan.
Ya, ya, kita buka kaki satu langkah, ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Ha, he, hi, ho, hu. Mari curahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan pagi ini. Katakan, Tuhan, inilah hatiku. Kucurahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti perkaraku. Tuhan, ku serahkan hidup. sekali lagi, Tuhan inilah hatiku. Tuhan, inilah hatiku. Kucurahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti perkaraku. Tuhan, Semua kita angkat kedua tangan kita. Dia kekuatan kita. Haleluya. kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tangan. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidup. kekuatanku. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tangan. Kasih Tuhan. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidup. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau perisai hidup kami. Kami aman dalam genggaman tangan-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kau Tuhan kebutuhan kami. Engkau jawaban atas hidup kami. Mari semua angkat kedua tangan-Mu. Katakan, ya. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tangan Yesus. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau Sekali lagi. kekuatan kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tangan-Mu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Amin. Tidak ada rasa ragu, tidak ada ketakutan. Ya. Haleluya. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku. Ku aman dalam genggaman tangan. Haleluya. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau Tiada ku ragu, tiada ku takut. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan. Sekali lagi, tiada ku ragu, tiada ku takut. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua. Sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Kami aman dalam genggaman tangan.
Kami kuat dalam genggaman tangan-Mu. Oh haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kemenangan kami. Ralabashanda dalam namamu. Oh haleluya. Makasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kekuatan Tuhan ada bagi kami. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku aman dalam genggaman tangan-Mu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Sekali lagi, kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku aman dalam genggaman tangan-Mu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Shalom, Opa Oma, Akong Ama yang Yesus cintai dan tentunya yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa dengan Opa Oma, walaupun mungkin hanya lewat handphone ini, lewat streaming ini. Tetapi doa dan harapan saya semua yang ada di pelayanan Perumas semua dalam keadaan yang sehat, yang penuh dengan sukacita, dan tentunya tetap bersemangat ya di dalam Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini, ingat bahwa segala sesuatu itu selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Semua kita adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit tentang atau dari firman Tuhan. Tapi saya ingin memulai cerita sekitar 5 tahun yang lalu. Pada waktu saya bersama dengan keluarga ada di kampung halaman istri saya di Manado, di tempat yang sangat dingin saudara, karena di daerah pegunungan. Satu pagi saya bangunkan anak saya Cyril yang baru berusia 2 tahun, sekarang ini 7 tahun dia. Saya gendong dia, kemudian saya bawa kami ke lantai 2, naik tangga ke lantai 2, menikmati udara pagi yang sangat segar sekali. Setelah saya sudah menikmati, saya gendong dia kembali dan kami turun ke bawah. Nah, pada waktu saya mau turun, saya tidak begitu hati-hati pada waktu itu. Pas saya melangkahkan kaki saya untuk turun, tiba-tiba saya pleset, kemudian saya seperti meluncur dari atas sampai ke bawah.
Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dan saya ingat pada waktu itu satu saja, anak saya Sirel. Saya bersyukur pada waktu itu bahwa dia ada di dalam pelukan saya. Saya genggam, saya peluk dia dengan kuat sambil saya meluncur ke bawah. Saya tidak ingin dia terlepas dari genggaman saya, kemudian dia terbentur di dinding ataupun jatuh ke lantai bawah. Dan pada waktu sampai di bawah, dia masih tetap dalam pelukan saya. Dan pada waktu saya dibantu sama yang lain, saya ingat hampir saya tidak bernafas karena seperti sesak saya dan bagian pinggang belakang, tulang belakang saya sangat sakit sekali. Dan saya ingat pada waktu itu hampir 1 minggu lebih saya sangat kesakitan sekali. Untuk pada waktu batuk saja saya rasakan sakit yang begitu luar biasa di bagian perut dan belakang saya. Dari kisah ini saya mengambil satu pelajaran bahwa saya memang bukan bapak yang sempurna, tetapi pada waktu peristiwa itu yang saya ingat, anak saya tidak boleh celaka, anak saya tidak boleh terluka. Saya mesti dalam waktu hitungan detik saya harus jaga dia, saya harus peluk dia terus meskipun saya terluka. Bapak Ibu yang saya cintai, bagaimana dengan Bapa di sorga? Dia adalah Bapa yang sempurna, Tuhan yang sempurna. Ingat baik-baik, Tuhan tidak ingin sekali kita di dalam keadaan marah, bahaya, celaka atau apapun. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan dari peristiwa itu saudara, saya ingin bacakan ada beberapa ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan buat kita semuanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Wow. Kita ini ya, anak-anaknya, kita ini ada dalam lindungan. Kita ini semua aman dalam genggaman pelukan tangan Bapa. Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang dapat mengambil, merebut kita dari tangan Bapa. Tidak ada satupun juga. Tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi atas hidup kita kalau itu tidak seizin dari Bapa di sorga. Seperti pengalaman saya dengan anak saya. Apapun yang terjadi, ya, saya tidak ingin dia celaka. Meskipun saya terluka, tapi yang penting anak saya dalam keadaan yang baik. Bukankah itu juga yang Yesus Kristus lakukan pada waktu dia mati di kayu salib? Dia yang terluka, dia yang terhina, dia yang menanggung semuanya, supaya kita jangan binasa, supaya kita tidak perlu menanggung dosa kita. Sebegitu besar, sebegitu dahsyatnya cinta Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, saat yang berbahagia ini, saya sebagai papa yang tidak sempurna, saya berusaha menjadi papa yang baik. Saya berusaha melindungi anak saya dari mara bahaya, menjaga dia, dan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpanya. Apalagi Bapa di sorga, dia Bapa yang teramat baik, Bapa yang sempurna. Tidak mungkin dia membiarkan kita dalam bahaya dan maut. Dunia ini bahkan kuasa kegelapan tidak akan bisa menyentuh hidup kita, karena kita semua aman
dalam lindungan, pelukan, dalam genggaman tangan Bapa di sorga. Dan sekitar 2 tahun yang lalu, saya secara pribadi mendapatkan satu lagu yang membuat saya terkagum ya akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada waktu saya mendapatkan lagu itu, ternyata lagu itu tertulis juga di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 yang saya bacakan tadi. Dikatakan di dalam lagu itu, saya nyanyikan sedikit buat kita semuanya. Kekuatanku, perisaiku, penolong hidupku, ku aman dalam genggaman tanganmu. Tiada ku ragu dan ku takut menghadapi semua, sebab ku tahu Engkau kekuatan hidupku. Opa, oma, akong ama yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah lewat renungan singkat ini saya berdoa supaya semua kita tetap dalam sukacita, ya, dalam ketenangan daripada Tuhan. Ya, gunakan waktu di rumah, ya, untuk kita luangkan waktu bersama Tuhan dan keluarga kita. Ya, nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Ya, ingat baik-baik, meskipun lebih banyak di rumah, kita akan terus mengalami Tuhan, mengalami kasih kebaikan Dia, bersekutu dengan Dia. Kita juga bisa mengambil banyak waktu berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang kudus. Saya sangat bersyukur karena opa, oma, akong ama semua tetap semangat. Dan saat ini saya ingin berdoa buat kita semuanya. Bapa di sorga, terima kasih buat akong ama, opa, oma dalam pelayanan Perumas, Tuhan yang terus menjaga mereka, melindungi, memberi sukacita damai. Aku lepaskan berkat-Mu atas mereka semuanya dan pakai mereka untuk tetap selalu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bye-bye. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lagi, meskipun masih secara online ya. Kita bersyukur juga hari ini kita sudah dibagikan kebenaran firman Tuhan ya oleh penatua kita tadi, Pastor James Taju, yang memberikan kita kekuatan yang baru lagi, memberikan kita semangat yang baru ya. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini berakhir, tapi bagian kita adalah tetap sabar, tetap setia, dan tetap berdoa. Karena apa? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya waktu Tuhan yang terbaik. Itu yang harus kita tunggu. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin.祝福大家，mua。 Haleluya. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Terus berdoa dan nantikan ibadah online Perumas berikutnya.